Chapter 5. Wiyaningsih Author mempersembahkan. Rahmat tidak habis pikir apa yang ada di otak putranya, hingga lebih memilih wanita berstatus sosial yang rendah menjadi istrinya, padahal ada wanita mandiri cantik. Dan status mereka juga sama. Bahkan mereka dulu pernah menjalin hubungan. Selama perjalanan pulang, Rahmat terus mengoceh. Di mobil Sehing Gendis berusaha menenangkan wanita di atas. Setelah abad itu, kita harus bisa menghentikan pernikahan ini, Gendil. Tante yakin ini permainan mayat, geram Rahma hingga tangannya mengepal. Dia begitu tidak menyukai menantunya itu. Gendis yang sedang menyetir justru tersenyum dan terlihat sangat santai. Siapa lagi kalau bukan Maya, Tante, sahutnya. Tante, biarkan saja Gilang menikahi wanita tadi. Nanti kita bisa manfaati dia juga kok secara tidak langsung. Pokoknya kita ikuti dulu permainan Maya, sambung Gendis lagi dengan senyuman yang terukir di bibirnya. Rahma memutar lehernya melihat Gendis. Dia tidak paham maksudnya. Sudah Tante, tenang saja ya, semua pasti akan terbongkar pada saatnya, ucap Gendis lagi dengan santainya. Tangannya dengan lincah memutar kemudi. Tante cukup ikuti saja rencanaku ya, bintang-bintang. Laras begitu terkejut melihat kedatangan Gilang yang tidak mengabarkan dirinya terlebih dahulu. Laki-laki dewasa dan berparas tampan itu sudah berdiri di hadapannya seperti biasanya dia ditemani oleh asistennya Dewa. Kamu ikut aku sekarang, titah Gilang dengan menatap Laras. Tetapi saya lagi. Ayahmu akan dipindahkan ke ruangan khusus. Dia akan mendapatkan perawatan yang jauh lebih baik daripada di sini, potong Gilang langsung. Dia paling tidak suka penolakan, karena itu sudah menjadi karakternya sebagai seorang pimpinan. Hah? Nona Laras, urusan ayah Anda saya yang tangani. Silahkan Anda ikut dengan Tuan, jelas Gilang. Baik Tuan, terima kasih. Gilang membalikkan badannya melangkah lebih dulu diikuti oleh Laras. Langkah kaki panjang Gilang membuat Laras cukup kesulitan mengejarnya. Dia terpaksa berlari kecil. Gilang kesal, jika bukan karena istrinya, dia tidak akan mau datang ke rumah sakit menjemput Laras. Semua yang dia lakukan untuk istrinya seperti hari ini. Laki-laki arogan itu menjemput Laras untuk makan siang di rumah mereka dan Gilang akan memberikan tanggal kapan pastinya dia mau menikahi Laras kepada ibunya dan semua orang di rumahnya seperti permintaan istrinya. Gilang langsung masuk ke dalam mobilnya tanpa membukakan pintu untuk Laras. Gilang akan membukakan pintu hanya untuk istrinya atau wanita yang dia cinta. Laras masuk ke dalam mobil duduk di samping Gilang. Dia menundukkan kepalanya. Aura Gilang yang angkuh membuat nafasnya tercekat. Jalan, titah. Baik Tuan. Mobil melaju pelan meninggalkan parkiran rumah sakit menerobos jalan ke arah kediaman keluarga Kertanegara. Tak ada pembicaraan di dalam mobil, suasana begitu hening. Gilang hanya melirik saja. Dia kemudian mengambil ponsel mahalnya pada saku jas berwarna hitamnya. Dia mengecek email Masud. Gilang seorang pekerja keras, jadi tidak ada waktu untuk bersantai. Mobil yang mereka tumpangi mulai memasuki area rumahnya. Seorang laki-laki berlari tergopoh-gopoh melihat mobil majikannya datang dan dengan segera dia membukakan pintu pagar hingga mobil itu langsung melesat masuk ke dalam pelantaran rumahnya dan berhenti di depannya. Dan laki-laki tadi kembali menutup pintu gerbang karena aturan di rumah itu pintu harus selalu tertutup. Mata elang Gilang melihat mobil sport merah yang terparkir dan dia tahu siapa pemilik mobil itu, yang tak lain adalah Gendis. Dia menghela nafasnya. Mantan kekasihnya, tepatnya wanita yang memutuskan hubungan dengan dirinya, juga ada di rumahnya dan dia yakin ini semua ulah ibunya. Gilang mendengus kesal. Ibunya ini selalu membuat masalah dan melakukan apa yang dia inginkan. Jika dirinya menegur ibunya, pasti akan terjadi perdebatan yang hebat karena ibunya juga tidak mau mengalah. Tetapi jika dibiarkan nanti istrinya Maya yang akan sakit. Gilang tidak sabar turun dari mobilnya tanpa menunggu Laras, dia masuk lebih dulu. Dia begitu mengkhawatirkan istrinya, karena dia tahu sendiri bagaimana sifat Gendis. Gilang melangkahkan kakinya dengan cepat. Laras kembali berlari kecil mengejarnya. Laras merasa tidak nyaman dengan situasi seperti ini, tetapi dia tidak memiliki pilihan lainnya demi kesembuhan ayahnya. Mas, kamu sudah pulang. Maya langsung beranjak dari tempat duduknya setelah melihat Gilang pulang dan mendaratkan ciuman di bibir suaminya. Gendis yang duduk di sofa hanya menyinginkan senyumannya. Setelah itu Maya mengajak suaminya duduk, di mana ada Gendis dan juga ibu dan adiknya Ingrid.
Laras masih berdiri dan tempatnya tadi. Laras, kamu itu calon istri Gilang kan? Ayo nak duduk. Mama tadi keluar sama Gendis beliin kamu kebaya dan beberapa perhiasan, kata Rahma dengan senyuman membuat Maya dan yang lain begitu terkejut berbeda dengan Gendis. Laras belum berani beranjak, dia masih diam mematung pada tempatnya karena belum mendapatkan perintah dari salah satu majikannya. Melihat Laras masih mematung di tempatnya berdiri, Rahma langsung berdiri menghampiri Laras dan menarik lengannya mengajaknya duduk di sebelahnya. Maya bisa melihat jika Laras merasa tidak nyaman dengan perlakuan mertuanya, dan Maya yakin ini sengaja dia lakukan untuk memanas-manasi dirinya. Kamu harus pakai ini pas acara pernikahan kalian. Rahma menunjukkan kebaya putih dan set perhiasan mahal pada mereka semua. Mama itu tidak perlu, Maya sudah mempersiapkan semuanya untuk Laras, ucap Maya tidak setuju. Kamu tidak berhak melakukan itu, karena aturan rumah ini mertua yang berhak melakukan itu, sahut Rahma. Tapi Ma, Gilang, apa kamu merubah semua aturan yang sudah ada sejak lama, karena istrimu juga, ujar Rahma tak senang. Maya menoleh suaminya memohon, tetapi untuk kali ini Gilang pun tidak bisa melanggar aturan yang sudah ditetapkan turun-temurun oleh leluhurnya. Biarin Mama yang melakukannya, sayang, kata Gilang, kita tidak bisa melanggar aturan keluarga kita. Bisa-bisa nanti semua tante sama pamanku yang lain menyalahkan Mas juga, sambung Gilang menjelaskan kepada Maya istrinya. Dengan raut wajah masa Maya mengangguk, setuju pada suaminya. Rahma dan Gandhi saling berpandangan, semua yang mereka rencanakan step awalnya sudah berhasil. Maya bisa memaafkan Laras, mereka pun juga bisa memanfaatkan orang yang sama untuk menyakitinya. Laras hanya terdiam pasrah. Posisinya bukan untuk protes atau mengeluarkan pendapatnya, meskipun semua bertentangan dengan hati kecilnya. Gilang, pernikahan kedua kamu harus dihadiri oleh keluarga besar dan kerabat kita. Mama tidak mau nanti malah Mama dengar gosip yang tidak-tidak walaupun pernikahan ini bersifat sementara waktu, ucap Rahma sembari melirik menantunya. Kalian baru boleh bercerai jika Laras memberikan anak laki-laki untuk keluarga ini. Jika belum pernikahan kalian tetap berlangsung, tegas Rahma lagi. Gilang terkejut mendengarnya, begitu juga dengan Maya. Mereka berdua saling berpandangan, begitu juga dengan Laras. Jika dia melahirkan anak perempuan berarti dia harus menunggu lagi sampai melahirkan anak laki-laki. Ma, Gilang, bukanlah istrimu memilih wanita ini untuk memberikan keturunan. Keturunan sama dengan pewaris, jika perempuan tetap bukan pewaris, ujar Rahma sambil mengangkat tangannya, yang artinya tidak ada protes lagi. Tapi Nyonya, bukankah kamu melakukan perjanjian ini karena uang? Kamu tenang saja, saya akan membayarmu untuk kelebihan pekerjaanmu, tegas Padma lagi. Laras meringis mendengarnya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu akan tinggal bersama kami mulai sekarang dan pernikahan kalian Mama percepat. Apa?